Oke, jadi langsung saja lah. Ini adalah review singkat untuk episode ke-9 dari animenya Attack of Destiny yang baru saja aku tonton dan wadaw, mantep banget. Dan ya untungnya aku hanya nonton sedikit spoiler yang ada di Instagram cuplikannya dan ya ini benar-benar episode yang cukup baik untuk pembuka di paruh ketiga di mana banyak sekali misteri-misteri dan beberapa hal yang harus dijelaskan lebih panjang. Dan ya, jadi ini adalah reviewku dan pendapatku untuk episode ke-9 dari animenya Attack of Destiny. Dan langsung saja lah, jangan berlama-lama, langsung kita fitnah-fitnahin beberapa karakter yang ada di episode ke-9 kali ini. Nah, episode ke-9 kali ini tuh menjadi suatu titik balik di mana si Unmei dan Tech ini tuh diperiksa untuk masalah sinkronisasi mereka. Kenapa si Tech ini tuh menjadi korban, bukan korban sih, asupan dari si Unmei agar bisa bertarung. Dan si Charlotte ini adiknya, harusnya si adiknya si Ana, tapi di sini tetap dipanggil kakaknya sama si Ana. Dia itu mengatakan bahwa mereka itu harus ya hidup berdamai aja gitu kan, nggak usah tarung, kalian hidup seperti orang normal dan bisa menikmati masa mudanya dan masa-masa yang baik ke depannya. Dan si Unmei dan Tech tentu saja tidak bisa menerima hal tersebut dan mereka tetap bersikukuh untuk ngelawan Ditu dan ngebantai para Ditu dan orang-orang di balik di para Ditu tersebut. Dan mereka berjanji bakalan membawa atau mendengarkan sebuah orkestra di New York dan itu tidak mungkin sih menurutku karena itu adalah flag shadow atau bendera kematian sih sebenarnya. Itu adalah tanda-tanda bahwa anime ini tuh bakalan sat, entah itu Tech atau si Unmei tidak akan pernah bisa menepati janji mereka. Ya, salah satu dari mereka mungkin mati atau keduanya itu mati gitu kan sama-sama. Dan si Charlotte ini adalah musuh menurutku karena dia ini tuh sedikit menyimpan sebuah rahasia mengenai hasil dari penelitian dan si Charlotte ini tuh inginnya si Unmei atau Cosette ini itu dan Tech itu ya hidup biasa aja gitu, nggak usah tarung gitu karena si Charlotte ini tuh masih cinta sama si Unmi atau si Cosette, si adiknya angkatnya itu. Dan ini si Hyun ini muncul dan menanyakan mengenai perkembangan dari penelitian untuk sinkronisasi atau hubungan dari Tech dan si Unmi. Dan setelah itu ditampilkan si Unmi ini tuh seolah-olah mendengar bunyi atau gelombang garpu yang biasa dibawa sama si Hell untuk mengendalikan itu. Dan kalau bisa menebak, simfonika atau ruangan yang ada di bawah simfonika atau mungkin terowongan bawah tanah atau goa yang berada di simfonika atau di New York itu adalah sarangnya dari para Ditu. Karena ya kemampuan Unme ini tuh bisa mendengar atau merasakan Ditu itu lebih tajam daripada para musikat lain yang karena memang musikat itu kan dibuat di simfonika dan si Ditu mungkin menjadi sebuah sarangnya di simfonika. Dan itu bisa menjadi sebuah monopoli di mana Ditu ini itu di setel agar tidak terlalu peka terhadap Ditu yang ada di simfonika. Jadi para musikat ini tuh disetel agar tidak terlalu peka dengan keadaan atau penyerangan dari Ditu yang ada di simfonika. Tapi Unme itu bukanlah musikat yang ada di simfonika atau bukan musikat yang diciptakan di simfonika dan karena itulah dia bisa merasakan atau instingnya mengenai keberadaan Ditu itu lebih tajam. Dan di sini Lenny memiliki peran yang cukup besar banget dan di awal kita bisa lihat Lenny itu seperti berbincang atau berbicara dengan seseorang yang mungkin di luar organisasi yang ada di simfonika dan mungkin itu adalah rival atau orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus yang ingin menghancurkan bobrok atau maksud jahat dari orang-orang yang ada di simfonika termasuk Sagan, Heaven, Hell dan segala yang ada di sana. Dan ini benar-benar bakalan benar-benar kacau banget karena orang-orang di simfonika itu sudah menjadi orang-orang yang percaya bahwa orang-orang di luar simfonika atau orang-orang yang bertentangan dengan simfonika itu pasti bukan orang yang baik dan mereka itu di pihak yang jahat gitu kan. Karena simfonika itu adalah sesuatu yang digambarkan atau tempat yang digambarkan bahwa itu adalah tempat yang paling aman dari para Ditu. Dan itu menjadi propaganda yang diciptakan oleh Sagan dan kawan-kawannya. Dan
Mungkin dari berbanyak atau dari orang-orang mantan Simfonika ini termasuk Lenny yang udah diceritai sama si Felix Sindelier bahwa dia itu adalah dulunya di Simfonika terus cabut gitu kan. Mungkin beberapa orang seperti Lenny ini tuh berada di luar Simfonika dan membentuk sebuah organisasi untuk benar-benar menyelamatkan umat manusia dari ancaman Paraditu dan manipulasi dari orang-orang yang ada di Simfonika. Wow, berat banget kan. Dan ya, jadi di sini juga diperlihatkan kan si Schindler Felix ini tuh nggak diapa-apain, dia ditangkap terus kayaknya di penjara gitu, dan kayaknya penjaranya nggak terlalu berat-berat banget gitu kan, kayak di apa ya, kayak dikasih tempat untuk menenangkan diri dan merasakan atau mengakui beberapa kesalahan dia. Dan terus mengenai Charlotte, ini benar-benar bakalan rusuh banget karena kalau misalnya si Tek, Unmei dan Anna itu berada di pihaknya Lenny, dia bakalan ikut sama orang-orang yang menentang Simfonika. Tentu saja si Anna bakalan fighting sama si Charlotte, dan bakalan ada yang namanya pertarungan atau beda ideologi dari si Charlotte yang seorang peneliti yang cukup terkenal bisa dibilang di Simfonika, dengan keputusan yang Anna ambil untuk menjadi bagian dari orang-orang seperti Lenny yang ingin membebaskan umat manusia benar-benar. Dan ya, ada plot yang cukup besar banget di akhir episode ke-9 ini, yang mana si Lenny itu bakalan menceritakan kebenaran dari Boston 10 tahun yang lalu. Dan aku bisa apa ya, bisa percaya sedikit bahwa Lenny ini tuh mungkin adalah muridnya dari si Mr. Asahina atau ayahnya dari Tek. Karena si Lenny itu apa ya, deket banget atau pernah merasakan atau tahu banget mengenai si Tek Asahina dan beberapa cerita yang ada di bukan musim sih, di 10 tahun yang lalu. Dan jika terjadi sesuatu hal yang besar di 10 tahun yang lalu yang menyebabkan kematiannya dari ayahnya si Tek, itu bisa saja menjadi sebuah perlawanan mungkin dari ayahnya Tek. Bisa saja ayahnya Tek itu adalah salah satu dari orang-orang yang seperti Lenny tadi. Dan kalau kalian sadar di episode berapa itu kan diceritakan masa lalu dari Tek, episode ke-6 kalau nggak salah, masa lalu dari si Asahina, ayahnya si Tek. Itu kan diceritakan kalau setelah itu muncul terus dikalahkan sama si Heaven dan Hell. Dan kenapa Heaven Hell ada di sana? Bisa saja itu adalah manipulasi. Dan aku nggak tahu apa tujuannya dari si Hell dan si Heaven atau orang-orang yang ada di Simfonika. Dan kalau bisa dibilang atau bisa diterka-terka atau kita fitnahin aja kan karakter yang ada di sana. Selagi ini teori bebas kan, karena animenya juga anime original. Dan iya, aku bisa bilang kalau sebenarnya ini bakalan menjadi sebuah dilema di mana sebenarnya orang-orang yang ada di Simfonika itu mencari sebuah musikar atau seorang musikar yang benar-benar murni, yang bakalan diciptakan dan menjadi senjata yang bisa untuk mengontrol dunia. Dan ya, itu ada di Unmei. Jadi kenapa si Hell itu berada di tempatnya si Unmei, itu mungkin salah satu manipulasi dari Sagan dan Felix. Seolah-olah itu terjadi karena ulahnya Felix, tapi ternyata itu sudah direncanakan sama si Heaven dan si Sagan itu sendiri sih sebenarnya. Dan ya, simpelnya gini, siapakah yang baik, siapakah yang benar? Ya, kalau menurutku dari teoriku, ya kalian lihat saja posternya dari anime ini. Yang mana anime ini tuh posternya itu menampilkan Tek, terus si Unmei, terus ada si Anna, terus ada si Lenny dan Titan. Dan itu adalah orang-orang atau pihak yang baik. Dan kalian bisa juga lihat di versi gamenya, di karakter playable, itu nggak ada Heaven ataupun Hell. Si Titan juga nggak ada. Jadi bisa dibilang bahwa Heaven dan Hell ini tuh bukan berada di grupnya si Tek atau pihaknya si Tek ataupun pihaknya si Unmei. Walaupun di situ Titan juga nggak berada di berada di bagiannya si Unmei, tapi kan di poster anime ini Titan itu berada di pihaknya Unmei. Dan kayaknya ini bakalan jadi perang, dan ya semoga saja sih animenya tetap menjaga konsistensi dari cerita yang sudah dibangun kan. Dan ini 3 episode terakhir, episode ke-10, 11, 12 itu bakalan rusuh banget. Dan semoga saja ini bakalan menjadi Unmei versus All Musicard dibantu dengan si Titan. Jadi bakalan seru kalau Unmei Titan itu combo untuk ngelawan para Musicard yang ada di Simfonika. Bayangkan rusuhnya kayak mana. Terus dicampur dengan orang-orang yang ngendaliin itu. Dan
Ya, kayaknya itu sajalah pendapatku untuk episode ke-9. Dan ya aku juga nggak tahu sih teori ini mungkin ngawur, tapi ya kayaknya cukup menarik lah kalau aku ngomong. Jadi sekali lagi ini hanya teoriku, nggak ada hubungannya dengan yang harus terjadi di episode ke-9. Nggak juga sih kalau episode yang ke-10 ke-11 nggak sesuai dengan apa yang ku teorikan, ya fan-fan aja gitu kan. Tapi akan sangat menarik kalau hal itu benar-benar terjadi. Dan ya ini sudah 10 menitan kah? Atau sampai 10 menitan aku sudah bercakap-cakap gitu kan. Dan kayaknya itu sajalah dulu pendapatku mengenai episode ke 9 dari animenya Attack of Destiny. Dan ini benar-benar waduh, bakalan kita lihat di episode 10 nanti apa saja rahasia-rahasia yang ada di anime ini. Jadi ya, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.